Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu tanggal 13 Mei tahun 2026 bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'dah tahun 1447 Hijriah akan dilaksanakan ujian skripsi dengan judul Tindak Pidana Cybercrimes, Penipuan Melalui Phishing di wilayah hukum Polda Metro Jaya tahun 2024 dan 2025 yang ditulis oleh Saudara Rachel Zafira Elsa Gunawan NIM 11224880032 yang bersangkutan memiliki waktu maksimal 10 menit untuk presentasi atau secukupnya lah. Silakan. Nanti baru akan ada dialog. Ya, silakan Anda sampaikan. Baik. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Bapak dosen penguji yang saya hormati, Bapak Dr. Nurul Irfan MAG. Terima kasih atas waktunya karena telah berkenan hadir pada sidang skripsi saya hari ini. Perkenalkan, saya Rachel Zafira Elsa Gunawan dengan NIM 1122488000032, mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Tindak Pidana Cybercrime, Penipuan Melalui Phishing di wilayah hukum Polda Metro Jaya tahun 2024 tahun 2025, yang dengan ini penelitian ini dibimbing oleh Bapak Dr. Alfitra SH MHum dan Bapak Faris Satria Alam SHMH. Langsung saja. Berikut latar belakang mengapa saya memilih topik ini. Yang pertama, penelitian ini menjadi penting karena terjadinya phishing menunjukkan hukum belum optimal dalam melindungi data pribadi sehingga nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan data pribadi sehingga perlu untuk kita teliti karena menyangkut kredensial informasi suatu masyarakat yang disalahgunakan oleh suatu oknum. Selanjutnya, secara landasan yuridis, tindakan ini dapat dijerat melalui pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 30, 32 dan 35 UU ITE terkait akses ilegal dan manipulasi data yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015, dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Selanjutnya, terkait hal ini juga diatur dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, tepatnya pada pasal 65 sampai dengan 68. Berdasarkan hal tersebut, data dari Direktorat Research Cyber menyampaikan bahwa platform yang paling sering digunakan dalam tindakan phishing ini adalah WhatsApp, yaitu terdapat 486 kasus, Instagram 98 kasus, dan Facebook 66 kasus, dan e-commerce berjumlah 31 kasus. Selanjutnya tercatat juga 4.271 laporan kasus cybercrime yang ditangani oleh Polda Metro Jaya pada hingga akhir Desember 2025. Karena faktanya penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya kejahatan phishing yang menyebabkan kerugian material maupun imaterial, yaitu secara psikologis. Dan yang kedua, rendahnya literasi digital masyarakat dan penegakan hukum yang belum berjalan optimal, berjalan selaras mendorong terjadinya kejahatan ini. Baik, dari latar belakang tersebut,
Penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah. Yang pertama, apakah yang menjadi faktor terjadinya tindak pidana cybercrime pertimbuhan melalui phishing di wilayah hukum Polda Metro Jaya tahun 2024-tahun 2025? Yang kedua, bagaimana kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam mengatasi kasus cyber phishing di tahun 2024 sampai 2025? Selanjutnya, metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini, yang pertama, jenis penelitian saya gunakan, yaitu penelitian hukum normatif empiris. Jenis penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor serta implementasi regulasi dalam mengatasi kejahatan phishing di Polda Metro Jaya. Mengapa saya memakai jenis penelitian ini? Karena normatif empiris itu mengkaji terkait implementasi ketentuan hukum normatif seperti kodifikasi, undang-undang, atau kontrak secara in action atau dengan kondisi nyata di setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, pendekatan penelitian atau sosiologi yang saya gunakan yaitu sosiologi hukum atau sosiolegal. Saya menggunakan pendekatan sosiolegal ini karena mengkaji hukum yang tidak hanya dari aspek normatif tapi juga dari praktik di lapangan. Dengan pendekatan sosiolegal bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab sekaligus kendala yang terdapat kendala yang dialami oleh penyidik Polda Metro Jaya. Selanjutnya sumber data yang saya gunakan yaitu yang pertama ada primer. Saya melakukan wawancara kepada penyidik Polda Metro Jaya bagian Direktorat Research Cyber. Data sekunder yang saya gunakan adalah KUHP, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Untuk teknik pengumpulan data melalui studi lapangan yaitu wawancara dengan pihak penyidik tadi di Polda Metro Jaya. Sedangkan teknik pengumpulan sekunder, saya melakukan studi pustaka dan dokumen, buku, jurnal, artikel, maupun perundang-undangan. Setelah itu, data ini dianalisis secara deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif untuk menguraikan dalam bentuk kalimat yang benar dengan menggunakan teori yang sudah saya cantumkan di dalamnya. Selanjutnya, penelitian ini dibangun di atas 5 kerangka konseptual. Yang pertama yaitu tindak pidana, karena suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang seperti phishing ini yang bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Selanjutnya, konsep cybercrime di sini merujuk pada suatu aktivitas yang berhubungan dengan dunia maya, termasuk phishing dan komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Pentingnya cybercrime di sini adalah bersifat lintas batas dan anonim. Berdasarkan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak secara melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan terhadap ITE merupakan perbuatan yang dilarang. Selanjutnya ada phishing. Phishing sendiri bertujuan untuk mengelabui orang secara sukarela, memberikan informasi pribadi tanpa sepengetahuan korban. Informasi yang dibagikan digunakan untuk tujuan jahat. Modus ini biasa terjadi di berbagai platform, media sosial, situs web, dan aplikasi dengan melakukan penyamaran sebagai pihak yang resmi. Seperti pihak yang resmi tersebut bisa saya sebutkan yaitu institusi pemerintahan, perbankan, dan sebagainya. Dari modus phishing ini, korban merasa tindakan tersebut
adalah tindakan yang sah dan pada akhirnya memberikan informasi sensitif seperti data pribadi mereka. Jenis phishing ini terdapat 5 jenis, yaitu email phishing, spear phishing yang dilakukan dengan menyamar sebagai keluarga terdekat, yaitu whaling atau serangan phishing secara strategis untuk suatu organisasi. Selanjutnya web phishing itu suatu web yang dibuat tampilannya menyerupai situs resmi agar korban mudah percaya saat pelaku melakukan aksinya. Selanjutnya ada pemalsuan nama domain atau domain spoofing, yaitu sangat mirip dengan domain resmi. Perbedaan domain tersebut biasanya kecil dan sulit dikenali. Selanjutnya, terdapat perlindungan data pribadi. Konsep perlindungan data pribadi di sini menjadi penting karena data merupakan bagian dari hak individu yang harus dijaga oleh hukum. Perlindungan ini seharusnya berpusat pada suatu individu dengan memastikan bahwa data mereka dilindungi. Terlepas dari itu, diproses di wilayah atau di luar wilayah yang berada dalam extraterritorial scope. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur 4 bentuk perbuatan yang dilarang, yaitu sanksi pidana, terdapat sanksi pidana, yang kedua sanksi perdata, yang ketiga sanksi administratif, selanjutnya di sini kerangka teori yang saya gunakan, yang pertama ada teori sistem hukum dan teori penegakan hukum. Nah, mengapa saya untuk menganalisis permasalahan ini menggunakan teori sistem hukum? Teori sistem hukum ini dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang dimana terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, struktur hukum berfungsi pada peran Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus ini melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Namun, dalam hal ini masih terkendala karena kejahatan bersifat lintas negara dan pelaku terkadang anonim atau sulit dilacak. Yang kedua, dalam sistem hukum ini terdapat substansi hukum yang telah diatur sebenarnya dalam KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi. Namun, lagi-lagi, meskipun substansi tersebut sudah tersedia, efektivitasnya masih bergantung pada kemampuan penegak hukum dalam menerapkannya secara tepat. Dan seiring perkembangan modus phishing ini, seringkali undang-undang tersebut tidak bisa mencakup karena belum spesifik dan belum sepenuhnya dapat menjerat pelaku. Dalam teori sistem hukum yang terakhir ada budaya hukum. Hal ini berkaitan dengan norma, nilai, dan sikap masyarakat terhadap sistem hukum sendiri, termasuk dengan kesadaran para penegak hukum. Dalam kasus phishing ini, budaya sering terjadi kendala penegakan hukumnya. Yang pertama, dari sisi masyarakat, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam literasi digital. Oleh karena itu, salah satu faktor utama terjadinya phishing ketiganya belum berjalan optimal dalam phishing di Indonesia. Dan teori penegakan hukum ini dikemukakan oleh Surjono Sukanto. Dalam proses penegakan hukum terdapat 3 unsur utama yang saling berkaitan, yaitu kepastian hukum yang menuntut agar hukum ditegakkan secara konsisten, kemanfaatan yang menghendaki hukum memberikan manfaat nyata,
serta keadilan sebagai tujuan akhir hukum diterapkan secara adil tanpa diskriminasi. Jadi Dalam seperti yang sudah survei ada ya jalankan itu. Gitu ya. Silakan nanti yang teknis Salandi. Dalam praktiknya sangat dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu faktor undang-undang, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat karena rendahnya literasi digital masyarakat sehingga berpotensi besar menjadi korban, dan faktor Coba budaya. disimbolkan saja kan udah 15 menit ini. Oh ya. Baik. Selanjutnya terdapat tinjauan terdahulu. Lanjut itu lewat, skip. Baik, hasil dan pembahasan penelitian ini adalah poin A ini saya membahas menganalisis terkait faktor penyebab terjadinya tindak pidana phishing di wilayah hukum Polda Metro Jaya tahun 2024 tahun 2025. Yang pertama, sosial dan ekonomi. Di sini terdapat kondisi pengangguran dan kesenjangan sosial mendorong orang melakukan kejahatan phishing. Yang kedua, kurangnya literasi digital masyarakat. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap keamanan data pribadi korban, yang mayoritas adalah ibu rumah tangga yang mudah terpedaya tautan palsu. Yang ketiga, pesatnya perkembangan teknologi dapat beroperasi sendiri dengan modal minimal, namun dampak kerugiannya besar. Yang keempat, eksploitasi kondisi psikologis calon korban. Yang kelima, lemahnya sistem keamanan dan protokol kepolisian ini karena deteksi dini belum optimal, dan kerjasama internasional dalam penanganan pelaku phishing ini masih terbatas. Tujuan hasil analisis pada faktor penyebab terjadi tindak pidana cyber ini untuk mengidentifikasi apa sih yang menyebabkan terjadinya phishing, sekaligus menunjukkan bahwa faktor tersebut tidak berdiri sendiri tetapi saling berkaitan dalam sistem hukum sehingga memengaruhi meningkatnya kasus phishing di tahun 2024 dan 2025. Selanjutnya, adapun terkait kendala yang dihadapi penyidik dalam mengatasi kasus phishing di tahun 2024 hingga 2025, yang pertama kesulitan melacak pelaku. Pelaku beroperasi secara anonim sehingga menggunakan jaringan terenkripsi bersifat lintas negara yang menimbulkan konflik yurisdiksi dan kejahatan konvensional yang dikonversi ke aset kripto sehingga sulit untuk dilacak dan disita. Kedua, keterbatasan sumber daya aparat, minimnya kesadaran aparat mengikuti pelatihan forensik digital di tingkat Polda, menyebabkan tidak semua penyidik mampu menganalisis kasus seperti ini. Yang ketiga, tidak ditemukannya barang bukti digital karena mudah dihapus jarak jauh melalui remote wipe oleh si pelaku. Data ini tersimpan di server luar negeri yang sulit diakses secara sah karena pelaku phishing ini sering membeli website ilegal. Dan tanpa adanya bukti dari tersangka ini harus dilepas dalam 1 kali 24 jam sesuai dengan pasal 18 KUHP. Yang keempat, birokrasi perbankan dalam mengakses data pribadi pelaku. Birokrasi perbankan dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Perbankan, rahasia bank wajib dilindungi. Oleh karena itu, proses membuka rahasia bank yang seharusnya selesai dalam 14 hari, namun pada kenyataannya memakan waktu hingga 2 bulan, sehingga menghambat penyidik dalam menetapkan tersangka. Selanjutnya, kesimpulan atas penelitian saya berdasarkan rumusan masalah yang saya ajukan di awal tadi. Yang pertama, faktor penyebab phishing di Polda Metro Jaya dipengaruhi rendahnya literasi digital, penyalahgunaan teknologi, dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat.
serta pengaturan hukum yang belum spesifik menyebabkan penegakan hukum belum optimal. Yang kedua, kendala penyidik terdapat pada pelacakan bukti digital yang termasuk ke dalam aspek teknis, kelembagaan, dan yuridis. Secara teknis, penggunaan anonimitas oleh pelaku menyulitkan pelacakan bukti digital yang pada praktiknya sering memerlukan koordinasi lintas lembaga. Lalu diperburuk oleh SDM, ahli forensik, serta sarana-prasarana pada sisi kelembagaan Polda Metro Jaya. Rendahnya pelaporan masyarakat juga menghambat penegakan hukum karena menjadi kendala sosiologis yang menghambat efektivitas proses penyidikan. Sinkronisasi berbagai kendala ini mengakibatkan penegakan hukum lagi-lagi penegakan hukum phishing ini belum dapat terimplementasi secara optimal. Selanjutnya, sudah saran biar nanti dibaca yang mau membaca. Ya. Anda boleh duduk sekarang. Baik, terima kasih, Pak. Ya, biar tidak terlalu tegang, tidak terlalu nervous. Ini kan presentasi 10 menit tapi 21 menit. Ya, panjang. Yang dimaksud dengan literasi digital apa itu? Literasi digital itu maksudnya adalah pengetahuan terkait teknologi yang kurang dimiliki oleh masyarakat. Literasi digital adalah informasi digital atau pengetahuan digital. Terus tadi disebut di Polda masih ada bahkan banyak sumber daya yang kurang memiliki kemampuan soal literasi ini, soal digital ini. Ya. Maksudnya? Itu benar seperti itu. Untuk terkait rendahnya literasi digital yang saya maksud tadi adalah masyarakat. Kalau kendala di Polda Metro Jaya itu adalah terkait sarana dan prasarana dan sumber daya ahli forensiknya, bukan terkait literasi digital, melainkan tentang mereka mengungkapkan suatu tindak pidana phishing ini. Jadi yang Anda teliti sebatas tahun 24 dan 25 gitu? Iya. Iya. Itu paling banyak kasus seperti apa? Dilakukan oleh pelaku dan korbannya seberapa banyak kasus-kasus seperti ini? Kasus seperti ini di tahun 2024 itu terdapat 900 sekian kasus, sedangkan di tahun 2025 itu terkait phishing ini terdapat 1059 kasus. Meningkat? Iya. Meningkatnya sampai lebih dari 100 atau sekitar berapa? 50? 50, tidak sampai 100. Ya, selisih 50 kasus lebih banyak gitu ya? Iya. Ya, tentang cybercrime kan maksudnya kan? Iya. Terus yang dimaksudkan dengan phishing apa? Phishing ini adalah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan data pribadi orang untuk meraup keuntungan pribadi, terutama dalam hal finansial. Jadi pada umumnya phishing itu para pelaku mengirim pesan kepada masyarakat yang seolah-olah mereka itu menjadi instansi resmi. Jadi mereka itu seolah-olah menjadi instansi resmi, kemudian meminta data pribadi kita, entah lewat pertanyaan-pertanyaan ataupun link yang mereka kirim. Kalau kasus HP dihack orang itu masuk bagian apa itu? Menurut Anda, jadi orang hacker itu Ya.
nomor seseorang yang kemudian dikuasai, dioperasikan, minjem duit banyak orang, akhirnya dia memperoleh keuntungan yang cukup banyak karena awal-awal orang belum tahu dikira benar gitu. Itu masuk apa itu? Kategori apa? Kategori untuk hacking dengan phishing itu agak sedikit berbeda, Bapak, karena phishing ini sebenarnya korban ini tahu bahwa pelaku menghubungi mereka, tidak semata-mata seperti hacker yang tiba-tiba HP kita terlacak oleh seseorang tanpa kita ketahui. Karena kalau phishing awalnya kita menyadari dihubungi oleh pihak tertentu, namun ternyata pihak tersebut adalah pihak yang tidak bertanggung jawab atau sebenarnya mereka adalah pelaku kejahatan phishing ini. Sebagai masyarakat awam, supaya tidak tertipu dengan cybercrime yang model begitu, memalsukan atas nama instansi resmi, mengaku dari bank dan seterusnya, bagaimana kiat masyarakat? Untuk himbauan kepada masyarakat, yang pertama perlunya karena perkembangan teknologi ini semakin cepat, maka kita perlu juga mengetahui bahwa begitu pentingnya melindungi data pribadi kita. Yang pertama, kita juga tidak boleh mudah percaya oleh seseorang yang menghubungi kita atas nama instansi resmi yang meminta data informasi pribadi kita. Oleh karena itu, pentingnya untuk cross check kembali atau bisa juga kita hubungi situs resmi yang kita tahu bukan dari mereka, situs resmi tersebut terkait hal ini. Apakah untuk memastikan apakah ini adalah informasi yang benar atau yang salah. Dan mereka ini sebenarnya melakukan tindakan ini dan korban gampang terjerat itu karena mereka menggunakan psikologis korban, yaitu mendesak untuk buru-buru segera mengisi dan melakukan pengancaman gitu. Karena jika tidak secepatnya mengisi data pribadi yang diminta oleh pelaku phishing ini, mereka sering mengancam bahwa akun korban akan terblokir atau seperti dan lain-lainnya. Kalau melihat kendala tadi antara lain adalah faktor ekonomi, lalu rendahnya literasi digital masyarakat dan lain-lain. Ya. Tapi saya usul ini dimasukkan. Ya, karena Anda kan kuliah di UIN. Betul ya? Iya, Pak. Apa UIN itu singkatannya apa? Universitas Islam Negeri Islam kan? Ya. Faktor yang menentukan terjadinya kejahatan itu adalah faktor iman. Itu harus dimasukkan itu. Iya, Bapak. Ya, faktor keimanan. Karena orang tidak sedang beriman, maka menipu. Gitu kan? Ini kan penipuan ini. Iya. Apapun bentuknya itu nipu supaya dapat keuntungan. Padahal Nabi sudah jauh-jauh hari mengatakan iyyakum wal kadziba. Hindari olehmu dari menipu. Jadi penipuan atau menipu itu satu kejahatan yang wajib dihindari, sehingga orang tidak menghindari ini, meraup keuntungan dengan berbagai macam cara, tidak peduli orang rugi, orang terzolimi, orang menderita, yang penting dia untung. Itu berarti tidak beriman. Kalau gitu, faktor iman juga menjadi penentu orang melakukan kejahatan melalui cybercrime ini, gitu ya. Oke, bagaimanapun ini diucapkan selamat, Anda sudah lulus oleh penguji pertama, ya. Nanti ada penguji kedua, ya. Sebentar lagi akan menyandang gelar sarjana hukum, kan ya? Iya, ini menelitinya kemana? Kamu kantor polisi? Iya, ke kantor Polda Metro Jaya. Iya, banyak. Di sana dibantu apa enggak? Dibantu, Bapak. Dibantu ya. Ada kenalan atau mendadak kenalannya? Enggak ada, Bapak. Iya, bagus. Anda orang mana aslinya? Saya orang Bogor. Bogor ya. Saya pikir orang Padang kamu, kayaknya orang yang ngomongnya baik ya. Jadi secara teknis saya tidak banyak menemukan kesalahan-kesalahan ketik gitu ya. Sehingga hal-hal yang sifatnya teknis tidak banyak perubahan ya, dan saya tidak memberikan catatan khusus mengenai ini. Tapi tadi yang sudah saya tanyakan
mengenai apa? Mengenai faktor penyebab dan kendala. Nah, tadi kendalanya antara lain apa? Kendalanya Ya, kendalanya yang dialami oleh Polri itu apa? Untuk menanggulangi soal ini. itu ada keterbatasan sumber daya forensiknya yang ada di sana, terus ada juga apa ya tadi tuh? Tidak ditemukannya barang bukti, dan yang terakhir itu ada kendala dari perbankan karena di aturan nomor pasal 40 ayat 1 perbankan itu dinyatakan bahwa proses pembukaan rahasia bank ini waktunya adalah 14 hari, tetapi kenyataannya yang dikatakan oleh penyidik itu adalah 1 sampai 2 bulan. Gitu. Jadi terdapat kendala pengungkapan pelaku ini berasal juga dari instansi lain, yaitu bank. Terkait sama instansi lain gitu ya? Iya. Karena saling terkait dia menjadi kendala. Baik, kita tutup ujian skripsi ini berakhir pada menit ke-31,17 menit. Ya, mudah-mudahan kalian atau Anda siapa Rasel ya, Iya, Bapak. sukses ya, jangan puas S1, lanjut S2 dan syukur-syukur S3. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nanti akan saya upload ujian ini supaya Anda punya kenang-kenangan. Ya, baik.